Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Parlemen. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam acara Parlemen Bicara. Dan hari ini kita sudah kehadiran narasumber, salah seorang anggota parlemen yang menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji Andi Nurhaldin. Waalaikumsalam, makasih telah diundang di acara Parlemen Bicara. Insya Allah kita ke depannya bekerja untuk masyarakat. Amin. Bagaimana kabar Tak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Jenny. Alhamdulillah. Nah, sehari-hari ini kegiatan Tak seperti apa? Seperti Saya biasa. panggilnya kakak atau bapak? Haldin aja. Bapak Haldin? Iya, Oke. Haldin aja. Oke. Sehari-hari kegiatannya seperti apa Pak Jadi Haldin? di DPR selalu datang pagi-pagi atau tidak siang, tergantung ada jadwal rapat atau tidak. Tapi yang paling sering adalah menerima tamu dari komunitas kah, atau dari LSM, tapi paling banyak adalah dari teman-teman DPRD, kabupaten, kota se-Indonesia. Jadi kita langsung yang terima Jadi gitu wakil ya? ketua bidang penerimaan tamu saja di sini. Oh gitu. Tapi yang saya dengar-dengar ini kita bidang pendidikan. Iya, saya Ya. kebetulan koordinator di Komisi D, itu membawahi Kesra, Kesejahteraan Rakyat, pendidikan, di situ ada dinas sosial, di situ ada kesehatan, kebakaran, dinas kebakaran, dan ada perempuan juga di situ. Ya pokoknya komisi air mata lah. Air mata. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan, ini kan yang lagi rame diperbincangkan, terutamanya di ibu-ibu muda. Iya. Nah, ini sekarang pembelajaran tatap muka sudah berjalan 100% di Kota Makassar untuk sekolah menengah pertama dan juga sekolah dasar. Nah, itu bisa diceritakan seperti apa, Pak? Jadi saya juga salah satu sebenarnya orang tua. Orang tua. Saya punya 3 anak dan alhamdulillah sejak 2 bulan terakhir ini dari mungkin 1 hari tatap muka, 2 hari sampai sekarang tadi ini saya masih jemput saya punya anak itu sudah 3 hari ketemu. 3 hari. Nah, saya rasa sudah sangat positif sekali sebenarnya karena kita sebagai orang tua dan sebagai mungkin anak-anak juga sangat menidam-idamkan untuk bersosialisasi lagi kembali sama teman-temannya. Dan saya rasa paling cocok sekali untuk tatap muka ini dikembangkan. Insya Allah pandemi ini bisa kita hilangkan gitu loh dan hindari. Karena kenapa masyarakat sekarang dan khususnya anak-anak itu sangat kangen untuk ketemu teman-temannya. Iya. Sekarang Kayaknya sudah bukan 3 cuma, hari. anak-anak yang kangen ya Pak. Iya. Orang tuanya juga Orang tuanya juga kangen. kangen. Anaknya mau belajar di sekolah. Karena kenapa? Kalau di rumah terus agak bukan kita sebagai orang tua capek untuk kasih belajar anak, tapi kurang hanya mendengarkan, jawab pertanyaan, habis itu selesai. Beda waktu zaman kita alhamdulillah sebelum pandemi juga sekolah dasar itu kan sangat dibutuhkan sama masyarakat. Khususnya anak-anak, karena mereka harus pertama bukan cuma tahu namanya membaca, karena saya alami sekali, saya punya anak kan baru bisa membaca lagi gitu loh, walaupun sebelumnya dia sudah ada namanya preschool, sudah bahasa Inggris juga, oke. Tapi dengan adanya pandemi semuanya hilang, maksudnya kurang. Bedanya mungkin waktu tahun 2019 sebelum ada pandemi mereka semangat, besok sekolah lagi deh, besok sekolah, ketemu lagi temanku, kangen ketemu temanku. Tapi sekarang sudah malah pas mereka masuk, waktunya 1 hari masuk, aduh kenapa sih harus masuk sekolah, main di rumah aja. Tapi dengan terbiasa, dengan sekarang terbiasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, sekarang mereka lebih suka, kenapa lagi besok libur, harusnya lebih sering. Tapi saya bilangin selalu sama saya punya anak dan mungkin sama yang lain-lain, dan saya rasa semua orang tua sama ini adalah pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, iya. Karena ada penyakit yang harus kita hindari dulu. Iya, tapi sampai akhirnya ini kita melakukan pembelajaran tatap muka 100%. Iya. Nah, indikator apa saja itu Pak yang akhirnya yang memutuskan kalau oh ya bisa nih ini 100% belajar anak-anak di sekolah? Ya, faktor pertama dari pemerintah kota dan DPR melakukan ini karena kita sudah lihat kurangnya rasio orang terjangkit COVID. Dan kedua, Kurang bukan berarti nggak ada lagi ya? Iya, kurang. Bukan berarti tidak ada. Alhamdulillah dalam 1 minggu ini mungkin hanya ada beberapa orang yang kena. Karena Kota Makassar sekarang sudah tembus kurang lebih 85% ke atas untuk vaksin. Vaksin. Iya. Sudah. Kita sudah sekitar mungkin kurang dari 10% lagi untuk dapat 100% semuanya kena. Dan saya berharap ke depan pemerintah pusat untuk bisa menyediakan vaksin untuk anak-anak di umur di bawah 12 tahun. Dan kemarin juga waktunya saya datang ke sekolah, rata-rata sekolah juga semuanya sudah melakukan protokol kesehatan. Saya lihat sebelum mereka masuk, mereka harus dicek suhu, pakai hand sanitizer, dan semua saya lihat
sudah 100% di sekolah-sekolah menggunakan masker. Tapi apakah di Kota Makassar ini vaksin anak-anak menjadi salah satu faktor atau indikator untuk melakukan 100% tatap muka? Enggak juga. Jadi Karena kita lihat dari vaksin, pemerintah pusat juga belum melakukan itu. Oke, jadi faktor yang paling penting tadi protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat ya Pak ya. Dan alhamdulillah sampai detik ini belum ada kasus anak-anak mungkin yang langsung besar kena pandemi COVID. Iya. Oke. Nah, kalau untuk fokus ke depannya sendiri untuk pendidikan dengan berjalannya PTM 100% seperti apa, Pak? Apanya itu? Fokus ke depannya. Oh, kita bagaimana caranya fokus sama 100% vaksin dulu. Vaksin. Iya. Tim detektor dan saya lihat programnya Pak Wali adalah 100%-kan dulu vaksin. Karena kenapa sekarang masih banyak lansia-lansia yang belum melakukan vaksin. Dan saya rasa ke depan saya minta sama pemerintah kota untuk bagaimana caranya menjemput ini pasien dalam artian yang belum vaksin, bukan menjemput kita datang ke rumahnya mengambil baru pergi vaksin, enggak. Kita datangi mereka untuk vaksin di tempat. Menjemput dalam artian kita ya yang langsung door to door. Kita datang door to door karena tinggal berapa persen saja, tinggal 10%. Kalau mau dihitung 10% ya sekitar 150.000 orang lagi. Berarti tinggal sedikit sekali ini datang, dan saya rasa dalam waktu 2 bulan 3 bulan kalau kita intens turun ke bawah, saya rasa bisa kita lakukan itu. Bisa selesai. Kalau harapan Bapak ke depannya terhadap pendidikan yang ada di Kota Makassar seperti apa? Saya berharap bisa tetap buka 100% dari aktivitas. Sekarang kan walaupun cuma 3 hari tapi cuma 4 jam, 4 jam pelajarannya. Belum yang bisa tadinya ada sekolah yang full day sampai jam 3 sore. Dulu kan sampai jam 3 sore, habis jam 3 masih ada ekskul lagi, ada lagi les lagi gitu loh. Tapi sekarang kan pemikiran kita kan anak-anak sekarang jangan terlalu banyak gadget lagi. Dulu orang bilang sekarang main HP kita dimarahi. Sekarang kita tidak main HP dimarahi juga. Karena jadi sekarang sekolahnya lewat handphone lagi. Ya. Jadi bagaimana caranya orang tua juga bisa membatasi tentang masalah elektronik ini, gadget ini ke Jadi harapan ke depannya? Saya rasa bagaimana caranya kita bisa tatap muka 100% Senin sampai Jumat. Bisa ekskul lagi semuanya, mereka bisa fokus belajar bagaimana untuk mengejar cita-cita mereka. Baik, mudah-mudahan harapannya Bapak ke depannya bisa berjalan dengan mulus. Dan pastinya juga peran masyarakat dibutuhkan ya Pak, biar nantinya pendidikan di Kota Makassar berjalan semakin baik lagi. Nah, ngomong-ngomong soal kesehariannya Bapak di DPRD ini kan kita sudah tahu nih kesehariannya. Tapi sebelum menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, terjun di dunia politik, katanya saya dengar-dengar dulu Bapak seorang pengusaha. Nah, kenapa akhirnya terjun di dunia politik? Apa kira-kira yang membuat Bapak akhirnya memilih untuk masuk ke dunia politik? Jadi cerita awalnya itu kan saya lulusan Australia. S1 di Australia dari tahun 2004 di sana sampai 2011 akhir, mulai dari SMA, diploma 1 di sana sampai S1 di sana. Dan selalu memang berprinsip, orang tua selalu berprinsip, tanamkan itu dalam dirimu, setelah kau mau ambil ilmunya, kau bangun daerahmu. Jadi kita membangun itu kan pasti pemikirannya bagaimana caranya mendirikan ini. Jadi jadi pengusaha dulu, mau jadi kontraktor dulu, buat satu jalanan, satu perumahan, kayak gitu-gitu. Jadi pemikiran masa mau begini terus. Ya kan, dalam kasarnya masa kita mau mengembangkan ini pakai uang pribadi terus, ya kan. Ada uang besar nih, dalam artian bagaimana caranya bisa membangun daerah, kita punya kota dulu. Sebagai jadi anggota dewan. Waktunya juga bukan langsung sesingkat itu juga jadi anggota dewan. Maju di 2014, alhamdulillah tidak terpilih. Belum rezeki ya. Tapi enggak, pantang mundur, maju lagi di Pilkada 2019 kemarin. Alhamdulillah terpilih menjadi suara terbanyak di Partai Golkar, juga bisa menduduki wakil ketua, itu satu karunia. Dan lewat sinilah kita membangun kita punya kota. Ya, bukan dalam artian uang besar untuk kita pribadi, enggak ada, emang enggak ada. Tapi untuk kembalikan ke masyarakat dengan ada anggaran besar, bagaimana caranya ini anggaran yang ada di Kota Makassar kurang lebih 4,2 triliun ini efisien turun ke masyarakat. Selain untuk membangun Kota Makassar, mungkinkah salah satu alasannya Bapak terjun ke dunia politik karena ingin ikut jejaknya sang ayahanda tercinta? Mungkin ya, orang bilang selalu tuh buah tidak akan jauh dari pohonnya. Ya kan, ya saya mungkin juga salah satu faktor itu. Dalam artian itu adalah satu kesyukuran. Itu loh. Kan tidak mungkin kita bukan dari politisi tidak boleh bercita-cita jadi politisi, nggak bisa juga, karena banyak orang juga di luar sana mungkin orang tuanya sebagai pengusaha, anaknya sebagai politisi gitu. Tapi alhamdulillah dengan orang tua saya juga politisi, mungkin saya bisa dapat istilahnya dapat ilmu gratis lah.
dapat ilmu selalu membajarkan dan selalu baik-baik kayak gini cara-caranya selalu tetap maksudnya dilepas gitu, tapi tetap masih dalam satu jalur yang selalu diajarkan. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak milenial yang ada di Kota Makassar untuk terus menjaga dan juga membangun kota kita tercinta Makassar. Silakan. Jadi saya himbau sama teman-teman semua yang ada di sana. Pertama, tentang adanya pandemi COVID adalah kita harus tetap jalankan protokol kesehatan. Alhamdulillah sampai sekarang kita ini usaha-usaha semua sudah bisa dibuka kembali. Jadi jangan takut tentang masalah baru-baru usaha ini sekarang sudah tutup lagi, enggak. Dan saya minta sama teman-teman semua jangan pernah putus kalau tentang masalah politik. Kenapa? Alhamdulillah sekarang di Kota Makassar dari 20 anggota dewan sudah ada milenial 10 orang. Dan saya rasa untuk kedepannya bisa kita tingkatkan menjadi 15, bukan berarti orang-orang yang di luar dari 40 tahun tidak bisa berkesempatan, tidak. Tapi ilmu-ilmu kalian lah yang sangat dibutuhkan di DPR ini. Jangan pernah putus tentang masalah politik, karena politik memikirkan kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua untuk waktunya hari ini. Dan untuk Sobat Parlemen, jangan lupa untuk terus menyaksikan program acara Parlemen Bicara. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami santuni memilih para juara, juara diam juara.